menanamkan takut kepada manusia yaitu adalah ketika dia dalam keadaan sehat. Jadi dalam keadaan sehat, antum harus sampaikan kepadanya bagaimana pedihnya azab Allah supaya dia mampu meninggalkan dosa dan memperhatikan jalan ketaatan. Jangan kemudian meninggalkan sholat, ini lebih besar daripada zina. Jangan berzina, kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah. Terus tanamkan kepadanya rasa takut supaya dia mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Tapi ketika dia sudah dalam keadaan akan meninggal dunia, jangan tanamkan kepadanya sifat khauf. Tapi yang benar adalah kita tanamkan kepadanya sifat roja, supaya kemudian dia berharap, ayo, tidak apa-apa, walaupun mungkin kamu dulu banyak dosanya, tidak apa-apa, belum terlambat untuk bertobat. Gitu yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita kecewa ketika melihat bagaimana kita mengingat dosa-dosa dia kepada kita dan kepada orang banyak. Sebesar apapun dosa itu, jangan putuskan harapan rahmat manusia kepada Allah. Itu penting. Makanya kalau kita dapati saudara kita sudah mau meninggal dunia, sudah. Jadi sebelum dia nyawanya dicabut, yang sampaikan kepadanya apa? Kita bangun motivasinya supaya dia terbangun rasa husnudon dia kepada Allah. Sampaikan kepadanya, insya Allah Allah mengampuni, insya Allah akan memberikan kepadamu surga, insya Allah Allah meridhai apa yang kamu lakukan, insya Allah kamu adalah orang yang baik. Itu supaya membangun dirinya, supaya kemudian tidak putus harapan dia ketika akan pulang menuju ke alam barzakh. Makanya kemudian disampaikan di sini. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi disampaikan, aku tidak menghimpun pada hambaku dua rasa takut, dan tidak pula menghimpun padanya dua rasa aman. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan berikan rasa aman di akhirat. Allah tidak pernah memberikan kepada kita dua takut, dan Allah tidak memberikan kepada kita dua aman. Dua takut itu gimana? Takut di dunia masih takut di akhirat? Tidak mungkin. Merasa aman di dunia, merasa aman di akhirat? Tidak mungkin. Maka Allah selalu berikan salah satunya. Orang yang takut kepada Allah, dia menjadi orang yang merasa aman dalam kehidupan di akhirat. Itu maksudnya. Orang yang kemudian merasa aman dari adabnya Allah di dunia, maka dia menjadi orang yang ketakutan kepada Allah ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Takut dan aman selalu bergantian dan tidak pernah bersama-sama. Dua kali aman dan tidak pernah datang bersama-sama dua kali takut. Tidak pernah bersama-sama. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya itu merupakan bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Bahwasanya orang-orang itu ketika dia takut kepada Allah, maka dia diberikan rasa aman dalam kehidupan di akhirat. Dan siapapun yang diberikan rasa aman, siapapun yang merasa aman dari adabnya Allah di dunia, maka dia menjadi orang yang paling ketakutan dalam urusan kelak di akhiratnya. Maka cara berbaik sangka kepada Allah ketika menghadapi kematian, maka cara berbaik sangka kepada Allah yaitu adalah yang dilakukan seorang hamba pada saat menghadapi maut hendaklah lebih besar daripada yang dilakukan ketika sehat. Artinya menata rasa prasangka kita, menata husnudon kita kepada Allah ketika menjelang kematian harusnya lebih besar daripada menata husnudon kita ketika sehat. Artinya apa? Semakin sakit semakin ditata husnudonnya kepada Allah. Karena apa? Kalau kita terus menata, ya Allah, insya Allah Allah mengampuni saya, Allah mengampuni saya, Allah mengampuni saya. Terus dia memiliki prasangka itu, dan itu prasangkanya lebih besar daripada prasangka dia ketika dulu dalam keadaan sehat. Orang yang berprasangka ketika sakaratul maut dalam prasangka yang besar kepada Allah dengan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, tiang agama keagungan terbesar dan puncak ketinggiannya adalah berbaik sangka kepada Allah. Maka barang siapa di antara kalian yang mati lalu dalam keadaan berprasangka yang baik kepada Allah, bahwasanya Allah itu akan memasukkan dia ke surga, bahwasanya Allah akan mengampuni, bahwasanya Allah itu akan memberikan rahmat kepadanya. Tidaklah seseorang ketika menghadapi sakaratul maut lalu kemudian dia berprasangka yang baik kepada Allah, maka dia akan masuk surga dengan manja. Maka dia masuk surga dengan manja. Apa artinya manja itu? Artinya adalah dia masuk kepada surga dalam keadaan gembira dan tidak takut dengan kematian. Jadi tenang dia. Insya Allah Allah mengampuni saya. Insya Allah.